Oke, pada kesempatan ini saya berada di suatu empang ya, yang sangat indah gitu loh pemandangannya. Saya mau duduk santai di sini sambil cerita tentang kasus Vina ya. Menurut anggapan saya, kasus Vina itu seperti apa gitu. Oke, sambil duduk santai di sini ya. Oh, asik nih sambil lihat pemandangan. Oke, misteri kasus Vina yang sekarang lagi viral. Kalau ngomongin kasus Vina ini, menurut saya sudah jelas ada kejanggalan. Kenapa bisa dibilang ada kejanggalan? Karena ada skenario dari oknum kepolisian ya, sehingga para netizen berasumsi liar banget gitu loh. Sampai-sampai keluarga mantan Bupati Cirebon terseret ya di dalam kasus Vina ini. Dampak dari skenario tersebut. Mungkin anggapan saya ini ada yang bertentangan ya dengan para netizen. Kenapa bisa dianggap ada pertentangan? Oke, langsung saja saya jelaskan ya dari awal gitu loh. Kasus Vina ini dimulai dari Linda yang kesurupan. Waktu kesurupan, Linda bilang Vina dan Eki ini meninggalnya dibunuh, bukannya kecelakaan. Dan pelakunya itu disebut Egi dan kawan-kawannya ya, yang berjumlah 12 orang gitu loh. Nah, dari Linda yang kesurupan inilah skenario itu dibuat oleh oknum yang merancang skenario tersebut. Kalau misalkan waktu itu si Linda gak kesurupan, pastinya kasus Vina ini sudah selesai dari dulu ya. Karena awalnya Vina dan Eki ini diketahui meninggalnya karena kecelakaan, tapi karena keterangan Linda yang kesurupan itu membuat keluarga Vina dan Eki curiga gitu loh. Vina dan Eki ini meninggal bukan karena kecelakaan, melainkan dibunuh. Karena diperkuat lagi ya, melihat jasad Vina dan Eki banyak luka yang disebabkan benda tumpul, maka keluarga Vina dan Eki yakin Linda yang kesurupan itu keterangannya benar ya, telah terjadi pembunuhan gitu loh. Nah, terus tidak lama kemudian ayah Eki ini yang seorang polisi langsung bergerak mencari para pelakunya di TKP. Setelah menelusuri TKP, ayah Eki, Pak Rudiana ini mencari keterangan dari warga setempat yang ada di sekitar TKP gitu. Pada waktu itu Pak Rudiana berhasil ya mendapat keterangan dari warga-warga kalau malam, bukan warga ya, mungkin seseorang gitu loh. Kalau malam ada segerombolan pemuda yang sering nongkrong nongkrong lah, kumpul-kumpul gitu loh di TKP. Nah, setelah mendapat keterangan dari warga tersebut, Pak Rudiana beserta rekan-rekannya langsung bertindak menangkap para pemuda itu yang dikiranya itu para pelaku ya. Ya asal tangkap aja lah. Padahal ya para pemuda itu tidak tahu apa-apa gitu loh, dan tidak melakukan pembunuhan Vina dan Eki. Tapi apalah daya, diperkuat oleh kesaksian warga sebagai saksi mata ya. Kalau nggak salah itu si Aep ya namanya ya, saksi matanya. Para pemuda itu akhirnya dijadikan tersangka pembunuhan Vina dan Eki. 8 orang telah ditangkap, namun ada 4 lagi yang masih buron. Karena waktu Linda kesurupan, pengakuannya kan bilangnya 12 pelaku gitu loh.
Jadi masih ada 4 buron. Itu bernama Egi, Andi, Dani, dan Panji. Nah, sebelum lanjut ceritanya saya mau curhat dulu nih soal Linda yang kesurupan itu loh. Saya salah satu orang yang mempercayai kalau Linda itu betul kesurupan. Kenapa saya bisa mempercayainya? Karena waktu Linda kesurupan lagi, yang kedua ya, Linda kan kesurupan pertama itu Egi ya. Nah, yang keduanya ini si Linda kesurupan bilang minta tolong lepasin behel, lensa mata, dan rambut sambungan dari jasad Pina ya, waktu di otopsi itu loh. Padahal kan waktu itu si Linda nggak tahu kalau Vina dimakamkan, si Linda ini tidak hadir dan tidak tahu kalau jasad Vina ini masih ada behel, lensa, dan rambut sambungan ya, ikut dikubur di jasad Vina. Maka dari itu saya percaya kalau Linda ini kesurupan, benar-benar kesurupan gitu loh. Kesurupan jin yang mewakili Vina lewat tubuhnya Linda ini. Sifat jin itu ada dua ya, jin baik atau jin jahat. Jin baik itu ya muslim lah, kalau jin jahat kafir gitu loh. Kalau orang muslim pasti percaya gitu kalau ada jin, kalau nggak percaya berarti ya bukan muslim lah. Maaf kalau saya bertentangan ya. Oke, Linda pertama kali kesurupan jin jahat. Linda kedua kesurupan oleh jin baik yang meminta melepaskan behel dari jasadnya Vina. Waduh, berarti waktu pertama Linda kesurupan itu nggak bener-bener. Oh ya, maksudnya waktu Linda kesurupan pertama itu ya, itu nggak benar, dapat hasutan dari jin jahat. Sehingga 8 orang yang tidak melakukan pembunuhan dijadikan kambing hitam. Sebenarnya bukan pelaku sebenarnya ya, karena hasutan jin jahat itu. Ya, mungkin juga waktu itu polisi kesulitan ya mencari pelaku yang sebenarnya gitu. Maka dari itu asal tangkap aja gitu. Sudah jelas sekarang ya, beberapa saksi telah mencabut BAP-nya, termasuk Liga Akbar, temannya Eki. Dan beberapa saksi ya, beberapa saksi lainnya itu mencabut BAP-nya. Nah, kalau sudah pada mencabut BAP-nya, hasutan skenario dari jin jahat ini mulai akan terbongkar gitu loh. Ya. Kalau skenario itu sudah terbongkar, berarti stop dong bully keluarga mantan Bupati Cirebon. Hentikan mencurigai anak Bupati Cirebon sebagai pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Karena skenario itu netizen berasumsi liar, menduga anak mantan Bupati Cirebon pelakunya. Yaitu yang masih buron, belum ketangkep, yang bernama Egi dan Dani. Para netizen menduga kalau Egi dan Dani ini anaknya mantan Bupati Cirebon ya. Tapi ya, nama buron itu sekarang fiktif ya. Karena kasus Vina ini terbongkar ya. Cuma skenario gitu loh. Jadi nama-nama dan pelaku-pelaku yang sekarang di penjara itu salah tangkap, kambing hitam. Dan buronnya juga mungkin itu nggak ada, fiktif gitu. Jadi nggak ada kaitannya gitu. Anaknya mantan Bupati Cirebon ini terlibat ya dalam pembunuhan kasus Vina ini. Jadi intinya Peggy Setiawan dari Cirebon yang sekarang di penjara itu
bukan pelakunya. Apung RP juga bukan pelakunya. Ya, Apung RP juga terlibat ya, diduga pelaku yang itu yang dianggap Egy itu loh. Padahal kan bukan gitu. Terus apalagi Peggy Setiawan ya, yang dari Cianjur itu, yang dianggap anaknya Bupati Cirebon juga gitu. Mantan Bupati Cirebon juga, itu dia kiranya anaknya Bupati Cirebon, ini diulangi lagi. Padahal itu bukan pelakunya, apalagi itu anaknya. Toh kalau misalkan Peggy Setiawan dari Cianjur itu anaknya mantan Bupati Cirebon, otomatis dia bukan pelakunya dong. Karena ya itu skenario itu. Jadi para pelaku dan nama buron itu fiktif semua gitu loh. Atas dasar skenario yang dibuat oleh oknum kepolisian yang apa tadi tuh? Yang dulu menangani kasus Vina ini ya, tahun 2016 silam ya. Oke. Terus siapa pelaku sebenarnya? Menurut saya masih belum diketahui ya. Masih misterius gitu loh. Susah dilacak karena tidak ada CCTV pas kejadian itu ya. Coba kalau ada CCTV. Jadi ya hanya keajaiban yang bisa menemukan pelaku sebenarnya.